Haleluya, Shalom Kristus. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi karena anugerah penyertaan berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus dengan penyertaan Roh Kudus-Nya menyatukan. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah bagi Tuhan kita Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Pada pagi hari ini sempena Mother's Day, Hari Ibu, saya ingin membawa kita dengan satu topik yang fokus kepada mothers di antara kita dan juga dalam kehidupan kita. Nah, untuk backgroundnya, Mother's Day mulai dinyatakan ataupun di-acknowledge dan dilakukan sampai hari ini. Nah, mulai Mother's Day, Hari Ibu yang direcognize seluruh dunia, satu hari ini, tarik Mei 9, yang telah dimulai dideklarasikan Hari Ibu oleh Presiden Woodrow Wilson pada tahun Mei 9, 1914 di Kongres, yaitu Sunday kedua dalam bulan Mei. So mulai dari situ, mulai daripada tarikh itu sampai sekarang seluruhnya membuat satu Mother's Day dalam setahun dan jatuh kepada Mei 9. Nah, tujuannya, objektif kita melakukan Mother's Day adalah to appreciate mothers and their contributions in life. Untuk appreciate, menghargai ibu-ibu dalam hidup kita dan di antara kita, dan contribution mereka dalam kehidupan. To appreciate mothers and their contribution in life. Nah, pagi ini saya membawa kita lihat satu topik sempena Mother's Day, yaitu contoh seorang ibu dalam Alkitab yang telah dicatat kerana dia layak di dalam cerita itu, kerana dia menjadi ibu yang contoh. Jadi diberi judul A Godly Mother. A Godly Mother. Seorang ibu yang godly, seorang ibu yang rohani, mengasihi Tuhan dan meneladani hidup rohani, menjadi contoh dalam hidupnya. Dan dia membuat impact yang membawa orang datang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia start dari keluarganya sendiri. Kita lihat dalam teks kita 2 Timotius 1 ayat 5 dan 7 dan 14. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dan ayat 14. Yang pertama, contoh yang dia nyatakan di sini adalah dia melakukan satu divine investment, pelaburan ilahi, divine investment dalam ayat ini, dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dan 14. Dalam Alkitab versi Bonyo yang pertama, saya baca untuk kita. Versi Bonyo, aku juga mengingati imanmu yang tulus ikhlas, yang mula tersemai dalam jiwa nenekmu Lois dan ibumu Eunice ataupun Eunike, dan aku yakin bertapak dalam dirimu juga. Ayat 14, peliharalah perkara baik yang diamanahkan kepadamu dengan Roh Kudus yang berada dalam diri kita. Surat Rasul Paulus kepada Timotius. Sekali lagi saya ulangi, dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dan 14. Aku juga mengingati imanmu yang tulus ikhlas, yang mula tersemai dalam jiwa nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Dan aku yakin bertapak dalam dirimu juga. Peliharalah perkara baik yang diamanahkan kepadamu dengan Roh Kudus yang berada dalam diri kita. Di dalam tafsiran ABB, aku teringat akan imanmu yang sungguh-sungguh itu
seperti iman nenekmu Lois dan ibumu Eunice. Aku yakin bahwa engkau pun memiliki iman itu. Dengan kuasa Roh Allah yang hidup di dalam kita, jagalah berita baik yang telah dipercayakan kepadamu, seperti engkau menjaga harta yang berharga. Di dalam tafsiran baru bahasa Indonesia, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunice, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Allah, Roh Kudus yang diam di dalam kita. Di dalam versi NIV, I have been reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Guide the good deposit that was entrusted to you, guide it with the help of the Holy Spirit who lives in us. Nah, Bapak Ibu Saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iman nenek Timothy, yaitu nenek Lois, mengalir kepada Eunice, ibu Timothy, dan juga terus mengalir kepada Timothy. Nah, impact ataupun pengaruhnya ataupun kesan iman seorang godly mother, dari dia mengalir kepada Eunice anaknya, ibu Timothy, dan kepada Timothy. Terus mengalir kepada Timothy. Itu impact, itu pengaruh dan kesan iman seorang godly mother seperti nenek Lois ini. A good deposit, kata firman Tuhan, harta yang indah. Nah, harta yang indah ini adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab menjaminkan hidup yang kekal. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebab menjaminkan eternal life. Inilah harta yang indah yang diturunkan daripada neneknya Timothy kepada ibunya dan kepada Timothy sendiri. So, inilah yang dikatakan firman Tuhan, harta yang indah. A good deposit yang telah diturunkan dari nenek Timothy Lois kepada ibunya Eunice dan kepada Timothy, dan dinasihati harta yang indah ini harus dipelihara, dijaga dengan pertolongan Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, saya emphasize inilah, saya menekankan bahwa inilah pelaburan ilahi, divine investment yang dilakukan oleh nenek Timothy, sesuatu harta yang indah yang bersifat kekal, yang dari dia mengalir kepada anaknya Eunice dan juga mengalir kepada Timothy, mewarisi iman ini, harta yang indah. Dia katakan harta yang indah karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebab menjaminkan hidup yang kekal. Nah, ini contoh yang kita lihat di dalam seorang godly mother, ibu yang rohani, yang mengasihi Tuhan dan menyatakan teladan, mencontohkan dengan hidupnya dan mempengaruhi Eunice, ibu Timothy, dan kepada Timothy. Nah, ini pengaruhnya nenek ini yang godly, yang rohani, yang mengasihi Tuhan, dan dia melihat jauh pentingnya iman kepada Tuhan Yesus Kristus diturunkan kepada anaknya Eunice dan juga disalurkan, mengalirkan kepada cucunya Timothy. Nah, penerapan dan tindakan kita lihat dalam sini, virtue dalam seorang ibu yang godly, nilai-nilai dalam seorang ibu yang rohani, sapas hanya sekadar kebaikan, tetapi extended kebaikan ke alam kebaikan dan rohani. Maksudnya bukan sekadar kebaikan yang biasanya seorang ibu lakukan, tetapi
di extended lebih dalam daripada itu, ke alam kebaikan dan rohani, holistik. Nah, ini divine investment, pelaburan yang ilahi yang dilanjutkan, transfer daripada nenek ke ibu dan ke Timothy. Nilai-nilai murni, teladan iman, pengaruh, impact, corak kehidupan yang beriman kepada Tuhan yang menyelamatkan ditanam ke dalam hidup Timothy. Inilah harta yang indah, good deposit, divine investment, pelaburan ilahi yang dilanjutkan, transfer daripada nenek ini kepada Timothy cucunya. Seorang wanita, nenek ibu yang rohani, yang godly, memberkati keturunannya dengan contoh teladan hidupnya yang mengasihi dan beriman kepada Tuhannya. Seulangi, kita lihat dalam teks kita, seorang wanita, nenek ini, ibu yang rohani, yang godly, memberkati keturunannya dengan contoh hidupnya, dengan teladan hidupnya, yang mengasihi Tuhan dan beriman kepada Tuhannya. Dia memiliki kasih, memiliki iman, dan bertanggung jawab terhadap dirinya, dan juga memiliki pandangan yang jauh, insight ataupun visi ke depan. Kebaikan yang surpass natural goodness kepada eternal value. Kebaikan yang surpass natural goodness kepada nilai-nilai kekal. Natural aspect ke eternal aspect. Physical kepada spiritual. Physical dan spiritual, body, soul, and spirit. Nenek ini passing the baton of faith graciously. Seorang wanita, seorang nenek ini, ibu rohani ini, passing the baton of faith graciously kepada Timothy, cucunya. Nah, inilah divine investment yang kita lihat nenek ini lakukan. Disalurkan pelaburan ilahi ini, dilanjutkan, transfer dari dia sampai kepada Timothy, cucunya. Harta yang indah, kena memiliki nilai-nilai hidup kekal di dalamnya, yaitu iman. Iman itu sesuatu yang adalah harta yang indah, good deposit, yang daripada neneknya yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, yang hidupnya godly, rohani. Dia bertanggung jawab, memiliki kasih dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga bertanggung jawab dia melihat jauh ke depan, dan melihat ini perlu diturunkan nilai ini kepada cucunya. Bukan hanya sekadar kepada anaknya, tapi harus kepada cucunya. Dia melihat ke depan. So holistic, dia lihat insight, foresight-nya kepada cucunya. Nah, ini adalah satu investment pelaburan ilahi yang diturunkan, ini dilakukan oleh nenek ini. Seorang ibu yang godly. Dia passing the baton of faith graciously sampai kepada Timothy. Nah, firman Tuhan katakan ini adalah harta yang indah, kena memiliki sifat untuk berguna dalam hidup ini, dan lebih lagi di dalam hidup kekal kelak, karena dia memiliki kandungannya membawa Timothy kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang dikatakan firman Tuhan, harta yang indah, imannya diturunkan kepada cucunya Timothy. Dia bertanggung jawab, pasti dia dan ibunya Eunice, nenek ini dan Eunice, ibu Timothy, juga bertanggung jawab seperti ibu yang lain, yaitu daripada keperluan fisikal, jasmani, everyday needs. Dia memang bertanggung jawab, dan kelakuan mereka jauh daripada itu. Surpass kebaikan ini, surpass melebihi natural goodness kepada eternal value, nilai yang kekal, daripada natural aspect kepada eternal, nilai yang rohani yang kekal, holistic. Dan mereka turunkan kepada Timothy. Timothy diberkati
makanya dia adalah seorang anak yang diberkati, yang mengasihi Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Dia mengenal Tuhan karena iman diturun daripada neneknya kepada ibunya kepada dia sampai kepada dia. So sekali lagi saya ulangi, dalam firman Tuhan ini adalah dikatakan iman itu adalah dikatakan harta yang indah. Nah, ini contoh seorang ibu yang godly, yang melihat jauh ke depan, ke alam keperluan, bukan saja physical, natural, tetapi kepada kerohanian yang kekal itu. Dalam Mazmur, firman Tuhan katakan dalam Amsal 31, ramai perempuan yang perbuatan mereka sangat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Seorang ibu yang godly, a godly mother, seperti nenek Lois dan Eunice ibu Timothy. Amsal 31 ayat 29. Ramai perempuan yang perbuatan mereka sangat baik, tetapi engkau melebihi mereka. Many women do noble things. Many women do noble things, but you surpass them all. Haleluya. Ramai perempuan yang perbuatan mereka sangat baik, tetapi engkau melebihi mereka. So ini menjadi kesaksian seorang nenek, seorang ibu ini. Dia adalah ibu yang mengasihi Tuhan, yang bertanggung jawab kepada anak cucunya, dan lebih lagi dia melihat jauh ke depan. So ini contoh yang terlihat di dalam nenek, dalam ibu ini. So sempena Mother's Day ini, biarlah ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi ibu-ibu dan wanita-wanita yang di sekitar kita, dan kita appreciate kerana ini pengorbanannya. Pengorbanan seorang godly mother bukan saja melihat keperluan anak cucunya daripada physical needs, everyday needs seperti makanan, minuman, pakaian, semuanya, tetapi dia surpass, dia melebihi semua itu, dan memandang sampai kepada kehidupan rohani anak cucunya. Ini menjadi contoh bagi kita, seorang ibu, a godly mother seperti Nenek Nois dan Ibu Eunice ini. Firman Tuhan juga mengatakan, bukan saja mereka nenek ataupun ibu yang pasti jelita, pasti cantik, tetapi mereka juga memiliki hati yang luhur dan hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena bukan sekadar kejelitaan, tetapi mereka memiliki nilai rohaniah yang sangat memberkati orang lain, mempengaruhi orang lain sampai kepada cucunya, dan Timothy diberkati juga. Firman Tuhan mengatakan, daya tarikan memperdaya dan kecantikan cuma kesia-siaan, tetapi perempuan yang takut kepada Tuhan akan dipuji. Nah, mereka ini, Nenek Lois dan Ibu Timothy Eunice, pasti mereka juga jelita, cantik, tetapi lebih daripada itu mereka memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan nilai yang diturunkan kepada Timothy. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Ramai perempuan yang perbuatan mereka sangat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Daya tarikan memperdaya dan kecantikan cuma kesia-siaan, tetapi perempuan yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Kejelitaan menipu mata, kecantikan pun tidak kekal, tetapi seorang wanita yang menghormati Tuhan harus dipuji. Di dalam tafsiran baru, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi semua mereka. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji. Haleluya. Aku juga mengingati imanmu yang tulus ikhlas, yang mula tersemai dalam jiwa nenekmu Lois dan ibumu Eunice. Dan aku yakin bertapak dalam dirimu juga. Peliharalah perkara baik yang diamanahkan
kepadamu dengan Roh Kudus yang berada dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudari, Lois dan Yunis Zoom imam mereka memberi contoh teladan hidup mereka. Zoom kepada Timothy nilai-nilai, virtue, sifat-sifat impact godly, iman kepada Tuhan. Itulah pengaruh kehidupan seorang ibu yang godly, yang mengasihi Tuhan, holistik pandangan mereka, memberkati anak cucu dengan berkat jasmani dan rohani melalui teladan dan praktikan hidup mereka. Tuhan Yesus Kristus memberkati dengan firman-Nya dan penyertaan Roh Kudus-Nya. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang digelar ibu dan kepada semua wanita yang akan menjadi ibu. Pastor Lynette signing off. Kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan hanyalah bagimu Tuhan Allah kami Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amen.